Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Salah satu sektor yang punya peranan penting di Indonesia adalah sektor konstruksi. Terlebih di tahun 2021 ini, pemerintah telah menganggarkan sebesar 417 triliun rupiah atau setara dengan 20% dari total belanja negara untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dan untuk teman-teman tahu, anggaran infrastruktur di tahun 2021 ini merupakan yang paling tinggi loh semenjak 5 tahun terakhir. Kemudian juga dibentuknya lembaga SWF yang akan membantu pembiayaan harusnya menjadi katalis positif buat sektor konstruksi. Nah, bagaimana update kinerja kuartal kedua emiten sektor konstruksi di Indonesia? Apakah sekarang saatnya untuk mulai dilirik dan mulai dikoreksi? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan update kuartal kedua 2021, fundamental, valuasi, dan prospek saham dari 4 emiten sektor konstruksi di Indonesia. Itu nanti kita akan bahas ada ADI, PTPP, TOTL, dan Wika. Bagaimana kinerja mereka hingga pertengahan tahun 2021 ini? Oke, pertama kita awali dengan sekilas profil perusahaan yang kita mau bahas dulu ya. Di sini ada 4, ada PT Adikarya Tbk yang kode sahamnya ADI, ada PT Pembangunan Perumahan Tbk dengan kode sahamnya PTPP, ada PT Total Bangun Persada Tbk yang kode sahamnya TOTL, dan yang terakhir ada PT Wijaya Karya Tbk atau kode sahamnya WIKA. Nah, apa sih perbedaan atau persamaan dari 4 emiten sektor konstruksi ini? Nah, yang pertama, untuk dari tahun didirikannya, bisa kita lihat untuk ADI didirikan dari tahun 1960 ya, dan untuk PTPP sejak tahun 53, dan TOTL sejak tahun 70, dan WIKA tahun 60. Jadi kalau kita lihat yang paling tua di sini adalah PTPP ya, itu sejak tahun 53. Nah, kemudian untuk tahun IPO-nya sendiri, untuk ADI di tahun 2004, PTPP di 2010, TOTL di tahun 2006, dan WIKA ini tahun 2007. Ya, jadi memang sudah pemain lama semua ya, yang mungkin dari segi waktu juga sudah teruji kinerja mereka sampai saat ini. Nah, kemudian untuk kepemilikan masyarakatnya bisa kita lihat untuk ADI ini sebesar 49% dimiliki oleh masyarakat. Ya, untuk PTPP juga sama, 49%, TOTL sebesar 32,82%, dan WIKA sebesar 34,93%. Sekilas kalau dilihat masih oke ya, karena kepemilikan dominannya itu tidak di masyarakat, ya 50% lebih ada di pengendali. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ADI ini adalah bagian dari BUMN ya. PTPP juga BUMN, WIKA juga BUMN, yang swasta di sini hanya satu, yaitu TOTL. Itu karena memang untuk sektor konstruksi ini biasanya banyak dimiliki oleh BUMN. Nah, kemudian untuk segmentasi usahanya bisa kita perhatikan untuk ADI itu konstruksi menyumbang 68,08% dari revenue-nya ya. Di sini ada EPC sebesar 3,67%, ada properti sebesar 12,42%, investasi infrastruktur 9,63%, dan sarana prasarana per kereta apian itu sebesar 6,17%. Jadi kalau kita lihat sekilas sih yang paling dominan untuk ADI ini konstruksi dan properti ya, yang menyumbang hingga 80% dari total revenue-nya. Lalu kemudian untuk PTPP sama ya, ada konstruksi juga, cuman ini porsinya lebih besar yaitu 77,66%. Ada EPC juga 6,03%, properti juga ada 14,06%, ada pracetak atau precast ya, kurang dari 1%, dan sewa peralatan juga kurang dari 1%. Yang terakhir juga ada energi, ini lebih kecil lagi, hanya 0,39%. Mirip juga dengan ADI, kalau kita perhatikan PTPP penyumbang revenue terbesarnya ada di segmentasi konstruksi ya, dan properti, yang kalau dijumlahkan ini mencapai 90-an%. Nah, kemudian kita lanjut, kalau TOTL bagaimana? Segmentasinya dia hanya 2 kalau kita cek di laporan keuangannya. Yang pertama ada konstruksi, yang porsinya besar sekali, yaitu 99,22%, dan sewa dan lain-lain yang kurang dari 1%. Jadi ini memang full konstruksi ya untuk TOTL ini. Lalu kemudian kalau yang terakhir WIKA, ya BUMN WIKA, untuk segmentasinya infrastruktur menyumbang sebesar 59,10%. Kemudian ada juga energi dan industrial plant sebesar 12,45%. Ada juga segmen industrinya 25,73%, dan ada juga propertinya, yaitu hanya sebesar 2,71%. Jadi kalau bisa dilihat sih yang paling besar infrastruktur dan industri ya.
Ini mencapai 80% menyumbang revenue-nya si Wika ini. Nah, selanjutnya kita mau coba membandingkan revenue dari 4 emiten ini ya. Seperti apa sih performanya hingga kuartal kedua 2021 ini. Nah, kalau kita lihat sini bagannya sudah saya buatkan. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari tahun 2017 sempat naik lalu trennya menurun ya. Seperti yang kita tahu juga di tahun 2020 ada COVID-19 ya, ada pandemi, dan kemudian 2021 juga masih dalam masa pemulihan. Sekilas kalau kita lihat dari tahun 2020 ke 2021 ternyata dari segi revenue nggak meningkat ya, atau bahkan cenderung untuk turun meskipun sudah dalam fase pemulihan. Nah, kalau kita mau lihat dari data CAGR-nya dan growth-nya, bisa kita simpulkan PTPP nih yang ternyata punya penurunan revenue paling kecil, yaitu CAGR 11,97% selama 5 tahun terakhir. Jadi memang kalau kita bandingkan dari 5 tahun lalu hingga sekarang, semuanya ya, empat-empatnya ya, ADI, PTPP, TOTL, dan Wika ini punya penurunan dari segi revenue, yang jumlahnya juga di atas 10%-an. Dan kalau kita mau bandingkan growth-nya dari bulan lalu, ternyata Wika yang punya penurunan growth revenue paling kecil, yaitu sebesar 18,42%. Sekilas kalau kita mau lihat ternyata dari sisi revenue belum ada perbaikan ya. Meskipun tahun 2021 ini harapannya sudah masuk pemulihan ekonomi, ya tentunya kita nggak berharap ada gelombang 3 dan seterusnya untuk pandemi. Tapi kalau kita lihat ternyata dari tahun 2020 ke 2021 masih cenderung turun trennya untuk revenue-nya. Ini hal yang masih belum terlalu baik ya untuk sektor konstruksi. Lalu kemudian kalau kita lihat dari segi net profit-nya, nah sini ada bagannya sudah saya tampilkan. Di sini cukup jomplang, kita bisa lihat dari tahun 2019 ke 2020 ini signifikan menurun ya kinerja keuangan net profitnya. Sedangkan dari tahun 2020 ke 2021 juga masih belum terlihat perbaikan yang signifikan dari segi net profit perusahaan. Dan kalau kita mau bandingkan dari segi 5 tahun CAGR-nya, bisa kita simpulkan kalau ternyata TOTL juga nih yang punya penurunan net profit paling rendah ya dengan CAGR-nya minus 19,44%. Nah, TOTL ini meskipun penurunan net profit paling rendah, tapi tetap CAGR-nya selama 5 tahunan terakhir itu hampir mencapai minus 20%. Ada juga yang parah itu seperti ADI sampai minus 57,66% CAGR-nya loh ini. Dan kemudian kalau kita mau bandingkan dengan growth dari tahun terakhir, ternyata PTPP nih yang sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan ya. Dari segi net profit-nya dia sudah positif angkanya dibanding 3 emiten yang lain masih negatif. Dan PTPP ini pun growth-nya dibandingkan tahun lalu lumayan tinggi nih, sebesar 33,65%. Nah, bagaimana dengan gross profit margin-nya? Nah, kita mau lihat trennya ini kurang lebih cenderung turun ya. Dari semenjak tahun 2019 cukup tinggi, lalu kemudian trennya mulai menurun masuk 2020 dan tahun 2021. Dan kalau kita mau lihat di sini, kita bisa simpulkan kalau ADI nih yang ternyata punya GPM paling tinggi dibanding 3 emiten lainnya, yaitu sebesar 15,13%. Lalu kita masuk ke operating profit margin-nya, ini juga kurang lebih mirip ya, trennya menurun, cuma Wika mulai naik nih dari tahun 2020 ke 2021. Dan kita bisa lihat di sini untuk kuartal kedua 2021, Wika yang ternyata punya operating profit margin yang paling tinggi, yaitu sebesar 8,61%. Bagaimana dengan net profit margin-nya? Di sini kita bisa lihat terpukul ya, semua di sektor konstruksi di tahun 2020 karena pandemi cukup terpukul untuk NPM-nya. Lalu di tahun 2021 ada yang membaik, ada yang masih stagnan. Dan kalau kita mau lihat di sini ternyata TOTL yang punya net profit margin paling tinggi dibanding 3 emiten lainnya, yaitu sebesar 6,09%. Nah, selanjutnya gimana dengan kinerja ROE dari emiten konstruksi ini? Nah, kalau kita mau lihat trennya ternyata masih cenderung turun ya. Dari tahun 2020 ke 2021 juga tetap masih turun untuk ROE-nya. Dan kalau kita mau bandingkan, di sini bisa kita lihat TOTL lagi nih yang punya ROE paling tinggi dibanding 3 emiten lainnya, yaitu sebesar 8,88%. Selanjutnya, kita mau lihat dari segi balance sheet-nya ya. Dari segi aset bisa kita lihat di sini. Untuk perkembangan asetnya masih meningkat ya dari tahun ke tahun meskipun ada pandemi, nggak sampai berkurang signifikan. Memang meskipun ada yang berkurang juga. Dan kalau kita mau bandingkan dengan 5 tahun CAGR-nya, yang paling tinggi di sini ADI ya, peningkatan asetnya. Dan untuk growth dari tahun sebelumnya yang paling tinggi ada di PTPP, yaitu sebesar 3,81%. Di sini kalau kita mau bandingkan, TOTL masih negatif ya dari semenjak 5 tahun terakhir. Dan semenjak tahun terakhir juga masih negatif angkanya. Namun seperti biasa kita tentu harus tetap cek, aset ini kan komponennya ada liabilitas dan ekuitas.
Nah, mana yang meningkat lebih tinggi ya? Utangnya atau ekuitasnya? Tentunya kita pengennya ekuitasnya yang lebih tinggi peningkatannya. Nah, kita masuk ke bagian liabilitas, kita juga bisa lihat di sini trennya cenderung untuk naik ya. Di sini kalau kita lihat data di sini, 5 tahun terakhir ADI meningkat ya. Utangnya sebesar 10,38%, PTPP 10,65%, dan TOTL nih yang ternyata negatif untuk liabilitasnya. Yang berarti bagus ya. Berarti TOTL ini lebih banyak melunasi hutang dibanding menambah hutang. Ya, jadi untuk penurunan liabilitas TOTL yang paling tinggi dengan CAGR minus 9,03 selama 5 tahun terakhir. Dari growth tahun lalu juga paling bagus ya TOTL karena liabilitasnya berkurang sebesar 12,60%. Ya, berarti terbukti ya, meskipun tadi aset TOTL itu tercermin negatif, tapi disebabkan karena pelunasan hutang, yang berarti baik dibandingkan nambahin hutang. Kemudian dari segi ekuitasnya bagaimana? Di sini juga kita bisa bandingkan ekuitasnya cenderung untuk meningkat ya dari tahun ke tahun, sempat drop di tahun 2020. Dan kalau kita mau lihat dari 5 tahun CAGR-nya, yang paling tinggi peningkatan ekuitasnya juga TOTL ternyata, yaitu dengan CAGR 3,61%. Dan growth dari tahun sebelumnya juga TOTL nih yang punya growth paling tinggi, yaitu 1,52% positif. Nah, ini tadi kita bahas tentang neraca. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ke arus kas ya. Di sini arus kas seperti yang kita tahu ada 3 ya, arus kas dari operasi, dari investasi, dan dari financing. Kita bahas dari yang operasi dulu. Nah, kalau kita lihat CFO atau cash flow from operation dari 4 emiten sektor konstruksi yang kita bahas, ternyata cenderung angkanya kecil-kecil ya. Nah, ketika positif nggak terlalu signifikan, tapi saat negatif itu cukup signifikan angkanya. Jadi dari grafik ini bisa kita simpulkan CFO untuk emiten sektor konstruksi itu cenderung negatif ya, yang artinya lebih banyak uang keluar dibanding uang masuk untuk perusahaan. Tentunya hal ini kurang baik ya, karena yang seperti kita tahu untuk menjalankan sebuah perusahaan tentunya kita butuh uang kas ya, untuk bayar gaji, untuk operasional, tentunya jadi perlu arus kas yang positif sebenarnya. Lalu kemudian kalau dari segi cash flow from investment, kita juga bisa lihat grafiknya cenderung negatif ya. Dan ini bagus, karena kalau dominan negatif, artinya perusahaan itu lebih ekspansi. Dan kalau kita lihat untuk ekspansi tahun 2020 ke 2021 ini cukup berkurang ya, karena memang mungkin lebih was-was karena adanya pandemi. Lanjut ke bagian cash flow from financing. Ya, bisa kita lihat di sini angkanya dominan positif ya. Untuk ADI dan TOTL dominan negatif, yang berarti lebih banyak melunasi hutang dibanding menambah hutang. Ya, meskipun kalau kita lihat angkanya memang kecil-kecil ya, dibandingkan dengan seperti Wika di sini, ini lebih aktif menambah hutang dibanding lunasin hutangnya. Nah, selanjutnya kita mau coba menghitung rasio hutang terhadap ekuitasnya, ya, atau DER ya, rasio DER. Kita bisa lihat trennya untuk DER semenjak 5 tahun terakhir, yang paling tinggi ini ADI ya, 6 kali lipat dari ekuitasnya, jadi hutangnya ini besar sekali. Nah, tentunya untuk rasio DER ini kita pengennya yang kecil ya. Di sini kita bisa lihat yang paling kecil rasio hutangnya adalah TOTL, yang hanya sebesar 1,32 kali. Dan sebagai catatan, kalau teman-teman cek ke laporan keuangan perusahaannya, TOTL ini ternyata nggak punya hutang bank loh. Jadi tidak ada hutang yang berbunga, semuanya hutang usaha, yang berarti ini bagus ya, karena tidak menggerus keuntungan dari TOTL itu. Nah, selanjutnya kalau dari rasio PBV bagaimana? Nah, sini kita bisa lihat trennya semenjak 5 tahun terakhir, semakin tahun semakin murah ya, karena valuasinya saat ini ternyata dominan di bawah 1. Ya, bisa kita lihat untuk yang paling rendah saat ini ada di ADI ya, dengan rasio PBV di 0,58, yang artinya paling murah dibanding 3 emiten lainnya. Nah, rasio valuasi yang kedua yang biasa sering kita gunakan itu rasio PER ya, atau price to earning ratio. Di sini bisa kita lihat trennya semenjak 5 tahun terakhir. Ini bisa dimaklumi ya, karena tahun 2020 dan tahun 2021 itu earnings-nya menurun secara signifikan, seperti di bagian di awal, hingga tiba-tiba PR-nya jadi besar sekali, atau jadi mahal sekali. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling murah dari segi PR juga adalah TOTL ya, yaitu sebesar 10,99. Di sini yang paling mahal ada di ADI, sampai 194,60 kali dari earnings-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian earning per share. Di sini juga kita bisa lihat tren earning per share-nya semenjak 5 tahun terakhir, ternyata menurun signifikan di tahun 2020. Dan kalau kita mau bandingkan, ternyata TOTL nih yang punya penurunan EPS paling rendah, ya, meskipun CAGR-nya masih minus hampir 20%. Dan lalu dari segi growth, ada PTPP nih yang merupakan peningkatan paling tinggi, yaitu sebesar 33,65% EPS-nya. Meskipun memang belum sebaik tahun 2019 ya, teman-teman.
Oke, nah selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang paling menarik, yaitu kita ngecek pergerakan harga sahamnya ya. Dan nanti kita akan coba hitung juga nilai intrinsiknya, apakah saat ini masih layak untuk kita koleksi atau belum. Nah, di sini ada data pergerakan harga saham 4 emiten yang kita bahas dari semenjak IPO-nya ya. Dan kalau kita lihat, emiten konstruksi ini punya masa naik dan masa turunnya ya. Nggak seperti mungkin perbankan yang cenderung selalu naik gitu. Dan kalau kita mau coba hitung nilai intrinsiknya menggunakan metode EPS growth ya, nilai wajarnya. Di sini saya menggunakan perhitungan asumsi growth EPS-nya 4% dan inflasinya sekitar 4,3% per tahun atau dalam artian 50% per 10 tahun. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan bagaimana cara menghitung EPS growth-nya, saya sudah sempat buat video mengenai perhitungan menggunakan EPS growth. Ya, di sini kalau teman-teman tertarik bisa nonton videonya, saya taruh linknya di atas ya. Nah, kalau kita gunakan asumsi ini untuk menghitung harga wajar dari 4 emiten ini, kita bisa temukan kalau ternyata untuk ADI itu di harga wajarnya di 1.574. Dan kalau kita mau hitung margin of safety-nya, berarti dengan harga saat ini, ADI terdiskon sebesar 43%. Dan kalau balik ke harga wajarnya, berarti ada upside potensial sebesar 73%. Ya, PTBP juga demikian ya, ada di 1.815 harga wajarnya, TOTL di 434, Wika di 1.573. Di sini dengan margin of safety-nya bisa kita lihat yang paling terdiskon saat ini ADI ya, kalau pakai metode EPS growth. Berarti upside potensialnya juga paling besar di sini ada ADI. Namun tentunya kurang lengkap rasanya kalau kita cuma bahas potensi cuannya doang. Tentu kita perlu juga membahas potensi resikonya ya, atau potensi loss-nya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kita mau ngecek harga all-time low dari 4 emiten ini ya. Kalau kita lihat semenjak 5 tahun terakhir, ADI itu all-time low-nya di 416, PTPP di 555, TOTL di 262, dan Wika di 452. Terus kalau kita hitung dengan harga sekarang, misalnya amit-amit jatuh ke harga all-time low-nya, berarti ADI ada potensial loss sebesar minus 54%. PTPP ada potensial loss minus 47%, TOTL minus 21%, dan yang paling besar di sini ada Wika ya, potensi loss-nya up to minus 61%. Nah, jadi untuk yang terbaik yang mana, dikembalikan lagi ke teman-teman ya, risiko profilnya lebih yang high risk high return atau lebih moderat. Di sini kita bisa membandingkan yang paling aman kalau kita lihat TOTL ya, maksimum risknya hanya minus 21%, potensial gainnya 30%. Tapi apakah cukup buat teman-teman? Dikembalikan ke teman-teman. Oh ya, sebagai catatan, kita sebagai investor tentunya harus mengutamakan kualitas perusahaannya dulu ya, baru valuasinya atau nilai intrinsiknya. Pastikan perusahaannya itu oke dulu, punya prospek yang bagus, lalu baru kita menghitung valuasinya. Jangan sampai punya potensi gain yang menarik, tapi kualitas perusahaannya jelek, karena itu akan menghambat harga sahamnya untuk kembali ke harga wajarnya. Kemudian kita masuk ke bagian prospek emiten konstruksi menurut saya. Yang pertama, seperti yang kita tahu, terbentuknya lembaga SVF itu akan membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur ya. Jadi akan membantu dari segi penyediaan uang untuk sektor konstruksi. Jadi ini katalis yang positif sebenarnya. Namun hal yang kurang baik adalah hingga saat ini, hasil dari terbentuknya lembaga SVF ini belum terlihat buktinya di sektor konstruksi di Indonesia. Jadi ini hal yang negatif. Lalu kemudian juga alokasi anggaran infrastruktur tahun 2021, seperti yang tadi sudah saya katakan, dari pemerintah merupakan yang terbesar semenjak 6 tahun terakhir. Yang merupakan katalis positif ya, berarti pemerintah concern yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur yang harusnya menjadi katalis positif buat sektor konstruksi. Namun hal ini juga lagi-lagi seperti kita cek belum tercermin signifikan di laporan keuangan perusahaan. Ya, jadi meskipun anggarannya sudah besar, namun kita masih lihat di tahun 2021 hingga pertengahan tahun itu kinerjanya masih kurang baik dibanding tahun 2020. Nah, kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari saya. Yang pertama, kinerja sektor konstruksi masih tertekan di tahun 2021, ya belum terbukti kalau sudah mulai pemulihan. Kalau kemudian emiten infrastruktur juga cenderung punya rasio hutang yang tinggi nih. Nah, ini perlu jadi catatan ya. Jangan sampai kita beli sahamnya ternyata perusahaannya calon untuk bangkrut. Nanti dana kita bisa-bisa nggak bisa kembali. Kalau kemudian kalau kita perhatikan dari tadi, ternyata TOTL ya yang punya fundamental paling baik dibanding 3 emiten lainnya ya. Dari segi rasio hutang juga rendah, dari segi revenue juga penurunannya tidak sesignifikan yang lain. Jadi sekilas kalau kita lihat TOTL punya fundamental yang lebih baik. Dan yang terakhir, laporan keuangan emiten belum terbukti membaik secara signifikan di tahun 2021. Jadi menurut saya sih untuk kesimpulan sektor konstruksi ini masih dalam watchlist aja ya. Karena kalau kita lihat kinerjanya memang masih belum membaik,
dari segi prospek juga terbantahkan karena tidak sesuai dengan hasil kinerja di tahun 2021. Jadi mungkin cukup jadi watchlist dulu. Nah, tentunya ada disclaimer ya, ini juga bukan rekomendasi beli atau jual ya. Teman-teman tetap harus melakukan risetnya masing-masing atau do your own research. Nah, kesimpulan-kesimpulan yang saya ambil ini adalah kesimpulan yang menurut saya, jadi mungkin berbeda dengan teman-teman yang punya kesimpulan yang lain. Oke, jadi itulah sharing hasil analisa saya terhadap 4 emiten sektor konstruksi di Indonesia. Secara umum saya masih belum melihat kinerja di tahun 2021 itu membaik, jadi mungkin lebih cocok untuk menjadi watchlist buat saya. Tapi mungkin teman-teman punya hasil analisa yang lain, punya sudut pandang yang lain, boleh nih diberikan komentar atau pendapat di kolom komentar di bawah ya, supaya nanti bisa diskusi lebih lanjut. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lain ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.